I support you, don't I? I work 10 hours a day at a job. You want me to In a feel? trap. Yes, You in a yes. trap. Hai, selamat datang di Cut Vlog. Di video kali ini, Mimin akan mengulas sebuah film revolutionary raw. You are. What? You're disgusting. Oh, yeah? You don't fool me, friend. Film ini diadaptasi dari sebuah novel karya Richard Yates yang diterbitkan pada tahun 1961, kemudian diangkat menjadi sebuah film dengan sutradara bernama Sam Mendes. Jadi, kisah ini menceritakan sepasang suami istri yang menganggap status mereka adalah pasangan istimewa dan ingin menjalani kehidupan dengan level gaya standar yang tinggi. I'm moving to Paris. Berawal romantis tapi menjadi sangat menegangkan ketika realita kehidupan tak bisa menjadi kenyataan. Lantas, mampukah mereka bertahan dengan konflik kehidupan? Lalu, bagaimana cerita lengkapnya? Lanjut alur cerita. Film berlatar belakang di tahun 1950-an di Amerika Serikat. Dalam sebuah pesta, Frank dan April mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Perkenalan awal, Frank saat ini mengaku bekerja sebagai buruh, tapi ia memiliki mimpi untuk menjadi kasir. Sedangkan April saat ini sedang belajar untuk menjadi aktris. Beberapa tahun kemudian di mana Frank dan April sudah menjadi sepasang suami istri. Di gedung teater, Frank melihat April sebagai pemerannya. Setelah pementasan selesai, April tampak tidak puas dengan akting yang dia mainkan hari ini. Di perjalanan pulang, Frank tahu apa yang dirasakan istrinya. Ia berusaha mencairkan suasana. Ia mengatakan kalau April telah berperan sangat baik ketimbang lainnya yang terlihat seperti amatiran. Tapi pujian Frank tak bisa membuat April terlihat tenang. Ia meminta Frank untuk tidak membahas perannya lagi. Namun Frank hanya ingin membuat istri kesayangannya tidak terlalu mencemaskan masalahnya. You just leave me alone. Di sini, April malah berbalik memarahinya. Frank yang tidak tahan dengan respon istrinya. Dengan tegas ia mengatakan, pertama, bukan salah dirinya kalau April berperan sangat jelek. Kedua, bukan juga salahnya kalau April tidak bisa menjadi aktris. Ketiga, dia bukan suami yang bodoh yang terlihat diacuhkan dan dijadikan tempat pelampiasan kegagalan istrinya. Keesokannya, kalau sebenarnya sepasang suami istri ini tinggal di rumah baru yang terletak di pinggiran kota Amerika. Saat ini, Frank menuju kantornya. Dari dalam rumah, terlihat April menyesali tindakannya tadi malam. Di dalam kantor, Frank dimarahi atasannya karena ia sudah 3 kali melakukan kesalahan pada promosi brosur perusahaannya. Atasannya meminta untuk merevisinya kembali. Kemudian Frank menemui staf kantor yang bernama Helen. Ia meminta tolong untuk merevisi kesalahan brosurnya. Di resto, ia mengajak Helen untuk makan siang bersamanya. Frank mengatakan kalau hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-30. Ia juga bercerita kalau dulu ayahnya bekerja menjadi sales di perusahaan Knox. Di saat itu ia berdoa agar ia tidak menjadi seperti ayahnya, tapi kenyataannya hari ini di usia 30 tahun ia malah bekerja sebagai sales di perusahaan Knox seperti ayahnya. Sementara di sisi April, di dalam rumah ia sambil melihat foto Frank bersama mertuanya di Paris. Ia teringat di mana Frank sangat penuh semangat untuk menceritakan betapa indahnya kota Paris. Ia berjanji suatu saat Frank akan membawa April ke kota Paris. Bagi Frank saat ini ia merasa ingin melakukan banyak hal untuk mencapai impiannya. Di saat itulah April selalu jatuh cinta dengan semangat ambisi suaminya. Sementara di dalam hotel, Helen sudah terbaring lemas tak berdaya di atas kasur. Siapa lagi tersangkanya kalau bukan Frank yang telah membuatnya mencapai puncak gunung Everest. Helen yang baru saja merasa hormon oksitosin yang menjalar ke seluruh otaknya.
Ia mengajak Frank lagi untuk melanjutkan kencannya kembali. Karena takut kemalaman, Frank memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya. Sesampai di depan rumah, di mana Frank merasa bersalah pada istrinya. Ketika ia memasuki rumahnya, Happy birthday to you. Happy birthday. ia tak menyangka kalau istri dan kedua anaknya memberikan kejutan untuk hari ulang tahunnya. Ia pun semakin bersalah. Setelah itu di dalam kamar, April dengan semangatnya ia mengatakan kalau dirinya memiliki ide yang luar biasa. Saat ini mereka memiliki tabungan di mana semua saldonya cukup untuk menghidupi mereka tanpa harus bekerja sementara waktu. Ia mengajak Frank beserta anaknya untuk tinggal di Paris. Baginya itu juga impian Frank. Di sana ia akan melamar kerja di kantor pemerintahan Eropa sebagai sekretaris, di mana gajinya sangat fantastis untuk keluarga mereka. Namun Frank kebingungan bagaimana ia mendapatkan kerja di sana. April meyakinkan kalau saat itu cukup ia saja yang bekerja, sementara suaminya tetap fokus untuk mengejar impiannya, karena ia tahu posisi kerjaan Frank saat ini bukanlah bagian cita-citanya. Realistic is all. Bagi Frank, April hanya bertindak tidak realistis. April menegaskan kalau saat ini kita berdua lah yang tidak realistis. Frank memiliki otak yang sangat cerdas, tapi hanya digunakan untuk bekerja di bidang yang tidak disukai. Baginya, saat ini kita tinggal di pinggiran kota dan sudah menganggap diri kita paling istimewa dari segala-galanya. Ia yakin dengan kemampuan suaminya. Frank tak punya alasan lagi, ia pun menyetujui ide istrinya. Di kantor, di mana Frank sudah tampak lebih ceria, temannya menanyakan apa yang membuat Frank terlihat bahagia. I'm moving to Paris. Sementara April, ia sudah menyiapkan tiket kapal untuk keberangkatan mereka ke Paris. Di rumah, mereka menceritakan semua keindahan kota Paris terhadap anak-anaknya. Nanti mereka akan bersiap menyeberangi lautan besar menuju Paris. Di rumah tetangga yang bernama Melly dan Asep, di mana mereka berdua juga merupakan teman teater April. Dengan gaya antusias percaya diri, Frank dengan bangganya mengatakan kalau mereka berdua akan berencana pindah ke Paris. Asep dan Melly hanya bisa mengucapkan selamat untuk keputusan Frank dan April. Setelah itu di dalam kamar, ternyata Melly akan sangat kehilangan jika temannya Frank dan April harus pindah ke Paris. Karena baginya mereka sudah merasa lebih dekat selama ini. Sedangkan Frank dan April semakin terlihat bahagia ketika melihat ekspresi tetangganya mengenai keputusan mereka berdua. Frank merasa saat ini kehidupannya penuh tantangan. Ia tak menyangka kalau adrenalinnya mulai terpacu untuk menghadapi semua tantangan ke depannya. Dengan semua ide ini, mereka berdua pun melampiaskan kebahagiaannya dengan bercocok tanam di ruangan dapurnya. Kembali di dalam kantor, seorang pemimpin perusahaan elektronik yang bernama Pollock. Ia sangat mengagumi dengan brosur promosi Frank. Hingga di restoran, Pollock tetap menyanjungi Frank. Ia mengatakan kalau Frank sangat bertalenta. Ia juga berencana akan membuat tim berbakat seperti Frank. Karena perusahaannya memiliki misi untuk menjual perangkat komputer pada pembisnis besar di Amerika Serikat. Di saat itu, Frank tidak akan menjadi sales biasa, melainkan tim spesialis sales yang akan menghasilkan banyak pundi-pundi cuan. There's something I should have mentioned. Tapi sayangnya Frank mengatakan secara jujur kalau ia berencana akan keluar dari kerjaannya saat ini. Ia tidak mengatakan alasannya, baginya itu semua dilakukan hanya keputusan pribadi. Pollock sedikit kecewa dengan keputusannya. Ia menyarankan setiap orang pernah memiliki beberapa kesempatan dalam hidupnya, dan banyak dari mereka menyesali ketika kesempatan itu telah hilang. Jadi ia berharap Frank memikirkannya sekali lagi. Ia yakin tidak akan membuatnya menyesali ketika bergabung dengan perusahaannya.
somebody who's too bored and silly to listen. Di rumah, terlihat April memarahi anaknya. Frank yang bingung dengan perilaku istrinya, ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya, April ingin berusaha menutupinya, tapi ia mengatakan secara jujur kalau saat ini dirinya telah hamil. Ia memohon pada Frank, ia berjanji tidak akan merusak rencana kepergian mereka di bulan September ke Paris. Ia membutuhkan 12 minggu lagi sebelum keberangkatan untuk mencari jalan keluar masalah kehamilannya. Di pantai, mereka sedang berliburan bersama Asep dan Melly. Frank bercerita pada Asep mengenai promosi pekerjaannya yang sangat menggiurkan, di mana ia telah dipromosikan menjadi tim spesialis sales. April yang baru mengetahui itu, ia kecewa. Di sini, April sangat kecewa. Ia mengira suaminya telah memutuskan untuk berhenti bekerja di kantornya. Bagi Frank, itu masih pilihan. Mungkin Paris bukan satu-satunya tempat kebahagiaan. Bisa saja dengan posisi itu dan uang yang banyak ia bisa menikmati kehidupan di tempat ini. Tapi semua itu tetap membuat istrinya kecewa. Di kamar mandi, Frank kaget ketika ia melihat alat aborsi di lemari handuknya. Ia sangat marah dan rencana istrinya. Bagi April, Frank hanya bertindak melodramatis. Ia yakin selama aborsi dilakukan pada 12 minggu pertama, semua akan aman-aman saja. Semua ia lakukan semata-mata hanya untuk suaminya. April menanyakan apa demi anak dalam kandungan ini mereka berdua akan merelakan impiannya. Dan apa suaminya juga ternyata menginginkan anak ketiga dalam kandungannya. Tapi Frank menegaskan ia tahu apa yang ia rasakan. Ia heran kenapa keberadaan anak seperti terlihat hukuman bagi April. April menyangkal ia tidak pernah berpikir demikian karena selama ini ia selalu mencintai anaknya. Lalu bagaimana sebuah ide April yang berencana akan menyingkirkan anaknya dan membuangnya ke dalam toilet? Seorang ibu yang normal tidak akan pernah sekalipun berpikir untuk mengaborsi kandungannya. Kali ini secara perlahan Frank meyakinkan istrinya, mungkin rencana mereka ke Paris merupakan suatu kekanak-kanakan. Dengan promosi pekerjaan terbarunya saat ini, ia yakin di sini pun mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Di ruangan kantor milik Pollock, Frank menyetujui tawaran Pollock sebelumnya. Scene beralih di tempat sebuah bar, di mana Frank bersama istrinya mengadakan pesta bersama tetangganya Asep dan Melly. Terlihat kalau Melly sangat bahagia ketika mendengar kabar kalau Frank tidak jadi pergi ke Paris. Sementara Frank, ia menyadari kalau istrinya dalam kondisi suasana kesedihan. Ia mengajak istrinya untuk berdansa, tapi April memilih untuk tidak berdansa. Melly yang tahu itu, ia mau menemani Frank untuk berdansa bersamanya. Beberapa putaran dansa malah membuat Melly kelayangan. Hingga di halaman parkir, terlihat salah satu mobil mereka terhalangi dari parkiran mobil lainnya. Di sini, April menyarankan suaminya untuk mengantar Melly pulang ke rumah agar sekaligus melihat anak-anaknya di rumah. Sementara ia akan tetap di bar dan ia berencana setelah selesai Asep yang akan mengantarnya pulang ke rumah. Di dalam bar, Asep dan April sedang asik menikmati dansa bersama. Semakin lama membuat dansa mereka terlihat menjadi jauh lebih intens. Hingga di dalam mobil, kedua orang yang bertetanggaan ini melepaskan segala kepenatannya dengan melakukan perselingkuhan. Asep juga mengungkapkan perasaannya kalau selama ini ia jatuh cinta pada April. Beberapa hari berlalu di mana April sudah tidak ingin tidur lagi bersama suaminya. Ia tak ingin memberikan alasan apapun atau membicarakan masalah setiap waktunya. Bagi Frank, bukan itu yang ia ingin bicarakan. Ia hanya ingin jujur kalau ia telah beberapa kali berhubungan dengan wanita di kota. Why did you?
Ia hanya menganggap itu hubungan biasa-biasa saja tanpa ada ikatan perasaan sedikit pun. Tapi ia bisa memastikan semuanya sudah berakhir sekarang. Tapi bukan itu yang ingin diketahui istrinya. April tidak peduli kenapa suaminya berselingkuh. Yang ia ingin tahu kenapa Frank menceritakan padanya. Apa tujuannya? Apa Frank hanya ingin membuatnya cemburu? Atau Frank menginginkan lagi kalau April tidur kembali bersamanya? April sangat tidak peduli dengan siapapun suaminya tidur. Mungkin saat ini ia juga merasa tidak memiliki perasaan cintanya lagi. Hingga tak lama tetangganya datang ke rumah. Kedua orang tua ini membawa anaknya yang bernama John, di mana kondisi John saat ini merupakan pasien rumah sakit jiwa. Tapi sebenarnya ia memiliki cara berpikir realistis meskipun dinyatakan sebagai ODGJ. John sebelumnya mengetahui kalau Frank ingin ke Paris tapi batal hanya karena istrinya yang sedang hamil. Baginya, Frank hanya takut dan bersembunyi dengan membuat janin di balik celana dalam istrinya. Karena kenyataannya, Frank tak bisa meninggalkan tempat yang penuh keputusasaan ini. Frank yang kesal, ia meminta John berhenti bicara omong kosong, datang ke rumah orang dan mengeluarkan kata-kata gila yang ada di dalam otaknya. Namun ibunya mengatakan kalau anaknya sedang tidak sehat. Tapi Frank tetap kesal, ia tak peduli John tidak sehat, sakit, mati, ataupun hidup. Seharusnya John tetap menyimpan pendapatnya di rumah sakit jiwa. John mengatakan pada April, ia cukup prihatin dengan suaminya. Baginya, mungkin itu cara bagi Frank membuktikan dengan membuat anak adalah bukti kalau dia memiliki sekantong menyan di sempaknya. He's not well, Frank! Sebelum pulang, John juga mengatakan kali ini ia sangat senang karena ia bersyukur bukan dirinya yang menjadi anak dalam kandungan April. Frank meminta April agar tidak terlalu memikirkan perkataan John yang gila itu. Baginya, definisi orang gila adalah ketidakmampuan beradaptasi dengan manusia lainnya. April hanya tertawa. Saat ini, ia sudah tidak memiliki perasaan apapun untuk suaminya. Jadi, jika suaminya menyentuhnya sedikit saja, ia akan teriak sekencang-kencangnya. Frank semakin marah. April yang takut dipukuli, tapi dengan tegas ia mengatakan tak ada gunanya ia memukuli April. Baginya, April sama tidak bergunanya seperti tepung yang bisa ditiup. Kau hanya wanita kosong dan bodoh. Ia bingung kenapa April mau tinggal di rumahnya jika memang membencinya. Dan kenapa April mau mengandung anaknya. Jika ada kesempatan, kenapa April tidak menggugurkannya. Dan kata terakhir terucap oleh Frank. I wish to God that you had! Keesokan paginya, terlihat emosional April sudah dalam kondisi stabil. Ia berusaha menyiapkan sarapan pagi untuk suaminya. Ia mengatakan kalau ia telah mendukung suaminya untuk pekerjaannya saat ini. Mungkin pekerjaan ini sangat cocok untuk suaminya. Sebelum berangkat kerja, Frank merasa saat ini adalah sarapan yang terhebat yang pernah ia rasakan. Ia berterima kasih untuk semuanya, dan ia juga meminta maaf atas sebelumnya. Di dalam rumah, April menelpon tetangganya Melly. Kalau saat ini ia masih belum bisa mengambil anaknya. Ia berterima kasih untuk Melly yang telah menjaga anaknya. Setelah itu, April mengambil kembali alat aborsinya. Ia menyiapkan semua perlengkapannya ke dalam kamar mandi. Hingga eksekusi aborsi dilakukan secara mandiri. Ketika selesai, April berjalan secara perlahan dengan wajah yang memucat. Hingga beberapa tetes darah jatuh dari balik roknya.
tampak kegagalan terhadap tindakan aborsinya. Di rumah sakit, Frank yang kebingungan dengan kejadian saat ini, ia menceritakan pada Asep kalau dokter mengatakan janinnya telah keluar sebelum pihak rumah sakit membawanya ke sini. Jadi dokter terpaksa mengoperasinya untuk mengeluarkan plasentanya. Dokter juga mengatakan kalau April terlalu banyak mengeluarkan pendarahan hingga saat ini. Asep yang mendengar semua itu, ia bergegas ke belakang untuk membawakan Frank kopi. Setelah selesai, tampak April tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan telah meninggal. Film ini pun berakhir. Jika ada kesan dan pesan, boleh kalian komen di kolom deskripsi di bawah. Sekian dari Mimin, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi, tetap stay tune. See you next time.